Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noresha Maulia, kelas 2D dengan NIM 230/2001. Saya akan menjawab ujian akhir semester dengan mata perkuliahan Fikih Muamalah. Untuk jawaban nomor 1 adalah hukum iqalah atau pembatalan sebuah transaksi setelah terjadinya akad jual beli adalah sunnah. Merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim atas jual belinya, niscaya Allah membatalkan atau menghapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun, hal ini tentu harus dilihat kadar barang atau produk yang ditransaksikannya. Bila produk tersebut memiliki cacat setelah si pembeli membelinya, maka barang atau produk tersebut dinilai berdasarkan harga cacat tersebut. Sebagai contoh, si A membeli pakaian kepada si B. Setelah terjadinya akad transaksi jual beli, si A pun memakai pakaian tersebut. Namun, ada sobeknya yang ia sebabkan sebelum mengembalikan atau membatalkan transaksi tersebut kepada si B. Maka sobekan itu dinilai kadar ganti ruginya jika si A ingin membatalkan transaksinya kepada si B. Jawaban nomor kedua, pandangan saya tentang hukum riba. Riba hukumnya haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran tentang pengharaman riba dalam jual beli seperti dalam surah Al-Imran ayat 130, surah Al-Baqarah ayat 275, dan masih banyak lagi ayat tentang pengharaman riba. Adapun terjadinya praktek riba pada bank konvensional, maka tetap saja hukumnya haram. Meskipun banyak maslahat yang diberikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, saya sebagai mahasiswa dan sebagai seorang muslimah tentu sangat menyayangkan banyaknya masyarakat yang tergiur oleh praktek riba pada bank konvensional. Dan semoga pemimpin-pemimpin kita selalu merujuk kepada ulama yang soleh dalam mendirikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya dari sebuah transaksi jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pandangan saya terhadap hasil mudharabah yang terjadi di bank syariah ialah mubah, atau boleh merujuk kepada kitab Minhajul Muslim halaman 672 tentang bab mudharabah atau bagi hasil. Namun ada beberapa ketentuan hukum berkaitan tentang dengan bagi hasil yang terjadi di bank syariah maupun di lembaga atau perorangan seperti 1. Uang modal bagi hasil tersebut bukanlah uang haram, maka selayaknya seorang muslim melakukan bagi hasil kepada muslim lainnya, karena hukum riba hanya ada pada agama Islam. Namun, jika ingin melakukan bagi hasil kepada orang kafir, maka dibolehkan asal jenis uang modal tersebut bukanlah dari hasil usaha yang diharamkan. Yang kedua, jumlah uang atau modalnya harus diketahui kedua belah pihak. 3. Bagian keuntungan dan kerugian harus diketahui kedua belah pihak. 4. Akad dari bagi hasil tersebut jelas adanya. Seputar bank syariah, saya berpendapat bank syariah adalah solusi untuk menghindari riba pada bank konvensional, dengan catatan bank syariah tersebut tidak ada praktek riba. Jika ada praktek riba di dalamnya, maka hukumnya haram, tetap jatuh pada transaksi tersebut, meski pada bank syariah sekalipun. Wallahu alam. Untuk jawaban nomor 3, pengertian gadai adalah menguatkan hutang seseorang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar dengannya. Minhajul Muslim halaman 689. Si A berhutang kepada si B
dan dia menyerahkan sepeda motornya kepada si B sebagai jaminan jika dalam tempo hutang yang telah disepakati keduanya si A tidak bisa melunasi hutangnya, maka hutang tersebut lunas dengan sepeda motor yang digadaikan jadi jaminan oleh si A. Hukum gadai sendiri dibolehkan menuju pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Namun, jika barang gadai tersebut dipakai oleh si penerima barang, maka hukumnya adalah haram karena barang tersebut bukan haknya. Selanjutnya adalah jawaban ujian akhir semester mata perkuliahan usul fikih. Untuk yang nomor 1, Masyadirul Ahkam adalah sumber hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Istimbat adalah sumber hukum yang diambil dari hasil ijtihad dan metode penggalan hukum yang lain. Untuk nomor 2, mohon maaf sekali Bapak, kami mengalami kesulitan di nomor 2 sehingga kami tidak bisa menjawabnya. Lanjut nomor 3, upaya menemukan ilat dalam hal riba membutuhkan disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu ekonomi makro. Mungkin secara fikih muamalah hal itu diharamkan, maka dengan mengkaji maslahatnya dan muhdharahnya dengan ushul dan ilmu ekonomi makro bisa jadi riba itu halal. Maka jangan terjebak kepada kerangkeng penjara fikih, tapi temukan ilat, temukan muhdharat dan maslahat dalam maqasid syariah. Untuk yang nomor 4, dapat dipahami bahwasanya Al-Quran lebih banyak mengatur tentang kekeluargaan dan perekonomian. Alasannya karena Al-Quran akan menciptakan masyarakat atau umat yang agamis, berakhlak dan sejahtera. Akan tetapi karena masalah di masyarakat yang sifatnya dinamis sedangkan sumbernya statis, maka diperlukan ijma dan qiyas, terutama dalam ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran 5,8% dari 6.360 ayatnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih fakir ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.